Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Alreza, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra adalah proses merencanakan, menentukan, dan memperoleh informasi atau data secara sistematis guna untuk membuat keputusan tentang capaian tujuan pembelajaran bahasa dan sastra. Evaluasi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran karena pembelajaran selalu disertai dengan evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi atau penilaian bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Penilaian mata pembelajaran bahasa dan sastra dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi. Saya Amira Faikotuljana akan menjelaskan materi tentang penerapan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MI atau SD. Pada hakikatnya, evaluasi adalah sebuah proses. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembelajaran meliputi beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap pengolahan hasil. Dan yang keempat, tahap tindakan. Nama saya Ernika Husnaini, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi bahasa. Nah, berdasarkan kompetensi bahasa, tes dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes kompetensi kebahasaan, yang kedua keterampilan berbahasa, dan yang ketiga kesastraan. Untuk yang pertama yaitu tes kompetensi kebahasaan. Nah, secara garis besar, tes yang menyangkut kompetensi bahasa dikelompokkan menjadi tes struktur dan kosakata. Sasaran teks struktur ini meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan menjelaskan tentang soal keterampilan bahasa dan juga soal kesastraan. Soal keterampilan bahasa itu dibagi menjadi 4, yaitu soal menyimak, soal berbicara, soal membaca, dan juga soal menulis. Apa sih yang kalian ketahui tentang keempat tadi? Kalau menurut saya, soal menyimak yaitu ketika seorang pendidik menjelaskan sebuah materi kepada seorang peserta didik. Di sana akan terjadi keadaan murid mendengarkan dan seorang guru menjelaskan atau berbicara. Nah, yang kedua yaitu soal membaca, yaitu ketika seorang guru menyediakan sebuah materi kepada seorang murid atau buku bacaan dan murid diberikan waktu kepada seorang guru untuk membaca sebuah materi tersebut. Yaitu soal berbicara, yaitu murid bisa lebih aktif di dalam kelas untuk berbicara atau menjelaskan sebuah materi tersebut. Di sini guru bisa memberikan waktu kepada seorang murid untuk memahami sebuah materi tersebut dan kemudian murid menjelaskan di depan kelas sebuah materi tersebut sesuai dengan pemahaman mereka. Dan yang keempat yaitu soal menulis. Nah, di sini bisa terjadi ketika seorang pendidik menjelaskan sebuah materi dan seorang murid mencatatnya, dan di sini akan terjadi kegiatan Maaf ya, absen 23. Pengertian teknik evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, dan menyebarkan. Untuk teknik evaluasi non-tes. A. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung. B. Interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadap muka dan arah serta tujuan yang telah ditentukan. C. Penggunaan angket.
Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Prinsip penulisan angket: 1. Isi dan tujuan pertanyaan jelas. 2. Bahan yang digunakan mudah dipahami. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan. 4. Pertanyaan tidak mendua. 5. Tidak menanyakan yang sudah lupa. 6. Panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. 7. Urutan pertanyaan dimulai dari yang termudah hingga tersulit. 8. Prinsip pengukuran. 9. Penampilan fisik. Bentuk-bentuk teknik evaluasi non-tes. A. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung.